Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 2 orang akan menjelaskan tentang aliran Mu'tazilah. Yang pertama dengan saya sendiri atas nama Muhammad Nalfahmi, nomor induk mahasiswa 07 03 03 20 100, dan teman saya Nama saya Muhammad Iman Hirzi dengan NIM 0702032058. Sejarah aliran Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah. Persoalan teologis yang cukup hangat diperbincangkan oleh para ulama pada penghujung abad 1 Hijriah ialah tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar. Apakah ia tetap mukmin atau menjadi kafir? Persoalan tersebut kemudian muncul pula di majelis taklim yang dipimpin oleh Hasan Al-Basri di Masjid Basrah. Masalah status mukmin yang berdosa besar tersebut muncul di forum ketika dipertanyakan oleh seorang peserta kepada Hasan Al-Basri di pengajiannya. Di saat Hasan Al-Basri masih berpikir untuk menjawab, secara spontan salah seorang peserta pengajian yang bernama Wasil bin Atha memberikan jawaban. Menurut pendapatnya, orang mukmin yang berbuat dosa besar, maka statusnya tidak lagi mukmin sempurna, namun juga tidak kafir sempurna. Dia berada di antara 2 posisi yang disebutnya al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara 2 tempat. Sesudah mengemukakan pendapat tersebut, Wasil bin Atha langsung meninggalkan forum pengajian Hasan Al-Basri dan diikuti oleh temannya yang bernama Amr bin Ubaid. Mereka langsung menuju salah satu tempat di tempat lain dalam masjid tersebut. Melihat tindakan Wasil dan temannya itu, Hasan Al-Basri pun berkomentar dengan kata, "I'tazalah anna Wasil. Wasil telah memisahkan diri dari kita." Semenjak itulah Wasil dan kawan-kawannya dinamai dengan sebutan Mu'tazilah. Peristiwa yang diceritakan di atas dinilai oleh banyak ahli sejarah sebagai faktor utama penyebab lahirnya aliran Mu'tazilah. Ada pula versi lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baghdadi bahwa Wasil dan temannya Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan Al-Basri dari majelisnya karena adanya perbedaan pendapat antara mereka tentang masalah qadar dan orang mukmin yang berdosa besar. Keduanya kemudian menjauhkan diri dari Hasan Al-Basri dan mereka pun disebut kaum Mu'tazilah karena pendapat mereka memisahkan diri dari pendapat umat Islam pada umumnya tentang mukmin yang berdosa besar. Perkembangan aliran Mu'tazilah. Pada awalnya, Mu'tazilah merupakan aliran teologi yang hanya dianut oleh masyarakat biasa. Tapi kemudian teologi yang bercorak rasional dan liberal ini menarik perhatian kalangan intelektual dan juga lingkungan pemerintah kerajaan Abbasiyah. Melihat hal demikian, Khalifah Al-Ma'mun, putra Harun Ar-Rasyid, pada tahun 827 Masehi menjadikan teologi Mu'tazilah sebagai madhab resmi negara. Sejak itu, resmilah aliran Mu'tazilah menjadi satu-satunya aliran teologi yang boleh dianut oleh umat Islam dan wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kemudian, pada masa Khalifah Al-Mutawakkil, aliran Mu'tazilah dibatalkan sebagai madhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Pembatalan tersebut dikarenakan aliran Mu'tazilah melancarkan kekerasan dan penyiksaan. Terlebih lagi pemenjaraan terhadap para ulama. Maka sejak itu kaum muslimin mulai membenci aliran Mu'tazilah. Pada saat ini juga masih terdapat aliran Mu'tazilah. Mereka tidak dipanggil dengan nama Mu'tazilah, namun mereka membawa pemahaman Mu'tazilah dan mereka sama seperti Mu'tazilah dan mengagungkan Mu'tazilah. Pembahasan kedua yakni ajaran aliran Mu'tazilah, sekte, tokoh, dan pemikirannya. Ajaran atau doktrin aliran Mu'tazilah. Yang pertama, at-tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Dalam mengesahkan Tuhan, kaum Mu'tazilah berpendapat
bahwa Tuhan tidak sama sekali mempunyai sifat yang berdiri sendiri di luar zat, karena akan berakibat banyaknya yang qadim. Mereka juga menolak sifat-sifat jasmaniyah, antropomorfisme bagi Tuhan, karena akan membawa tajsim dan tasbih. Pendapat atau ajaran yang kedua, yakni al-adl, yaitu keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut Mu'tazilah mengandung arti wajib menepati janji, bahwa Tuhan itu wajib berbuat baik dan terbaik bagi hambanya, as-sholah wal aslah. Tuhan wajib menepati janji, Tuhan juga wajib berbuat sesuai norma dan aturan yang ditetapkannya, dan Tuhan tidak akan membeberkan di luar kemampuan hamba. Pendapat yang ketiga atau doktrin aliran yang ketiga, yakni al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Kaum Mu'tazilah meyakini bahwa janji dan ancaman Tuhan itu membalas perbuatan hambanya pasti akan terlaksana. Ini bagian dari keadilan Tuhan. Doktrin yang keempat, yakni al-manzilah bain al-manzilatain, yaitu tempat di antara dua tempat. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa orang mukmin yang berdosa besar statusnya tidak lagi mukmin dan juga tidak kafir. Ia berada di antara keduanya. Doktrin inilah yang kemudian melahirkan aliran Mu'tazilah yang digagas oleh Wasil ibnu Atha. Doktrin ajaran yang kelima, yakni al-amru bi al-ma'ruf wa al-nahyu al-munkar, yaitu perintah melaksanakan perbuatan baik dan larangan perbuatan mungkar. Ini merupakan kewajiban dakwah bagi setiap orang Mu'tazilah. Sekte aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Huzailiyah, yang merupakan pengikut Abu Huzail Hamdan bin Huzail bin Alaf. Pendapatnya diantaranya adalah iradah Allah tidak ada tempatnya, Allah hanya menghendakinya, dan sebagian kalam Allah yang tidak mempunyai tempat sebagai amar, nahi, berita, dan sebagainya. Dan yang kedua ada Nadhoniyah, yang merupakan pengikut Ibrahim bin Yasar bin Hadi al-Nadam. Ia banyak mempelajari buku-buku filsafat, karena itu pendapatnya mirip dengan pendapat Mu'tazilah. Hanya terdapat beberapa masalah yang ada perbedaan. Pendapatnya diantaranya adalah ketentuan qadar baik dan buruk berasal dari manusia. Menurutnya Allah tidak kuasa untuk menciptakan keburukan dan kemaksiatan, karena hal itu tidak termasuk dalam kehendak Allah. Yang ketiga adalah Jubai'ah dan Al-Bashaniyah. Pendiri aliran ini adalah Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab Al-Jubai pada tahun 265 Hijriah dan Abu Hashim Abdul Salam pada tahun 321 Hijriah. Kedua tokoh ini termasuk kelompok Mu'tazilah Basrah. Tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Tokoh-tokoh yang berdomisili di Basrah. Yang pertama adalah Wasil bin Atha, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 131 Hijriah. Dia dilahirkan di Madinah dan kemudian menetap di Basrah. Dia merupakan tokoh pertama yang melahirkan aliran Mu'tazilah. Karenanya ia diberi gelar kehormatan dengan sebutan Syaikh al-Mu'tazilah wa Qadimuha, yang berarti pemimpin sekaligus orang tertua dalam Mu'tazilah. Yang kedua adalah Abu Huzail Muhammad ibnu Huzail ibnu Ubaidillah ibnu Makhul al-Alaf. Dia lahir di Basrah pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 235 Hijriah. Dia lebih populer dengan panggilan Al-Alaf karena rumahnya dekat dengan tempat penjualan makanan ternak. Gurunya bernama Usman Al-Tawil adalah seorang murid Wasil bin Atha. Yang ketiga adalah Ibrahim bin Yasar ibnu Hani An-Nazam. Tahun kelahirannya tidak diketahui dan wafat pada tahun 231 Hijriah. Dia lebih populer dengan sebutan An-Nazam. Yang keempat adalah Abu Ali Muhammad ibnu Ali Al-Jubbai. Dilahirkan di Jubba, sebuah kota kecil di provinsi Khuzestan, Iran pada tahun 135 Hijriah dan wafat pada tahun 267 Hijriah. Panggilan akrabnya ialah Al-Jubbai, dinisbahkan kepada daerah kelahirannya di Jubba. Ia adalah ayah tiri dan juga guru dari pemuka Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang yaitu
Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian tokoh-tokoh yang berdomisili di Baghdad. Yang pertama adalah Bishr ibn al-Mu'tamir, wafat pada tahun 226 Hijriah atau 840 Masehi. Ia merupakan pendiri Mu'tazilah di Baghdad. Yang kedua adalah Abu al-Husain al-Khayyat, wafat pada tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Ia pemuka yang mengarang buku Al-Intisar yang berisi pembelaan terhadap serangan Ibnu al-Rawandi. Yang ketiga adalah Jarullah Abul Qasim Muhammad ibnu Umar, lahir pada tahun 467 Hijriah dan wafat pada tahun 538 Hijriah. Ia lebih dikenal dengan panggilan Al-Zamakhshari. Ia lahir di Khawazram, sebelah selatan Laut Qazwin, Iran. Ia tokoh yang telah menelurkan karya tulis yang monumental yaitu Tafsir Al-Kashaf. Yang keempat adalah Abu Hasan Abdul Jabbar ibnu Ahmad ibnu Abdullah al-Hamazani al-Asadi, lahir pada tahun 325 Hijriah dan wafat pada tahun 425 Hijriah. Ia lahir di Hamazan, Khurasan dan wafat di Rai, Teheran. Ia lebih dikenal dengan sebutan Al-Qadi Abdul Jabbar. Ia hidup pada masa kemunduran Mu'tazilah. Kendati demikian, ia tetap berusaha mengembangkan dan menghidupkan Pemikiran aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani dan logika dalam menemukan landasan-landasan paham mereka. Penyebabnya ada dua, yaitu satu, mereka menemukan di dalam filsafat Yunani keserasian dengan kecenderungan pikiran. Mereka kemudian menjadikan sebagai metode berpikir yang membuat mereka lebih lancar dan kuat dalam berargumentasi. Yang kedua, ketika para filosof dan pihak lain berusaha meruntuhkan dasar-dasar ajaran Islam dengan argumentasi logis, Mu'tazilah dengan gigih menolak mereka dengan menggunakan metode diskusi dan debat mereka. Dalam menemukan pemikiran akidahnya, Mu'tazilah menggunakan metode logika murni dengan tetap berusaha agar tidak menyimpang dari nas-nas Al-Quran. Jika kelihatan adanya pertentangan antara paham mereka dan nas Al-Quran yang mereka baca, maka nas itu mereka takwilkan sehingga tidak bertentangan sama sekali dengan paham mereka, sekaligus tidak bertentangan dengan makna Al-Quran. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.